Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Utami Putri dari kelas 3A Program Studi D3 Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Tata Letak Ruang Kantor sebagai Penunjang Efisiensi Kerja Karyawan di PT Jasara Harja Persero Perwakilan Malang, yang disusun oleh saya sendiri, Faradila Utami Putri, dengan NIM 21326100096 dengan dosen pembimbing pertama yaitu Bapak Erlangga Andi Sukma, SAB MAB, dan juga dosen pembimbing kedua saya yaitu Bapak Dr. Andes Khalid Hasan M.Strat HRM. Pada agenda pembahasan kali ini yaitu yang pertama saya akan membahas mengenai bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 jadwal pelaksanaan penelitian, dan terakhir yaitu daftar pustaka. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu tata ruang kantor adalah seni mengatur suatu ruangan agar menghasilkan iklim kerja yang nyaman agar dapat tercipta suatu produktivitas serta efisiensi kerja. Tata ruang kantor yang baik dapat dianggap efisien jika rangkaian suatu usaha untuk mengerjakan pekerjaan memberikan hasil yang baik sesuai yang diharapkan. Salah satu perusahaan yang membutuhkan tata ruang kantor yang baik adalah PT Jasara Harja Persero Perwakilan Malang. PT Jasara Harja Persero Perwakilan Malang adalah perseroan terbatas yang berkedudukan di Kota Malang yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi sosial, di mana asuransi ini diberikan kepada siapapun yang mengalami kecelakaan berkendara ataupun mengalami kecelakaan berkaitan dengan kendaraan bermotor. Pada PT Jasara Harja Persero Perwakilan Malang, terdapat beberapa permasalahan pada penataan ruang kantornya. Pada lantai 1, terdapat berbagai macam perabot dan juga peralatan kantor yang memenuhi meja, serta perabot yang terlihat penuh pada ruangan. Meja antar pegawai jaraknya saling berdekatan yang membuat gerakan tidak leluasa. Pada ruangan juga terdapat tumpukan dokumen yang tidak tersusun rapi, sehingga tidak nyaman untuk dipandang. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata letak ruang kantor sebagai penunjang efisiensi kerja karyawan di PT Jasara Harja Persero Perwakilan Malang. Selanjutnya yaitu terdapat rumusan masalah. Rumusan masalah yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah bagaimana tata letak ruang kantor sebagai penunjang efisiensi yang diterapkan di PT Jasara Harja Persero Perwakilan Malang. Selanjutnya yaitu terdapat batasan masalah. Penelitian tata letak ruang kantor ini nantinya hanya akan dilakukan pada bagian kantor saja, yaitu pada lantai 1, bagian back office, yang terdiri dari bagian pelayanan, bagian keuangan dan umum, serta bagian asuransi dan teknik. Selanjutnya yaitu terdapat tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata letak ruang kantor sebagai penunjang efisiensi yang diterapkan di PT Jasara Harja Persero Perwakilan Malang. Selanjutnya yaitu terdapat 3 kegunaan penelitian. Yang pertama yaitu kegunaan bagi jurusan administrasi niaga. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan, khususnya pada mata kuliah kesekretariatan yang berhubungan dengan penataan ruang kantor sebagai penunjang efisiensi kerja karyawan di PT Jasara Harja Persero Perwakilan Malang. Kemudian, terdapat kegunaan penelitian bagi PT Jasara Harja Persero Perwakilan Malang sendiri. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan yang dapat dipertimbangkan oleh PT Jasara Harja Persero Perwakilan Malang mengenai tata letak ruang kantor sebagai efisiensi kerja karyawan. Dan yang terakhir, terdapat kegunaan bagi penelitian di masa yang akan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran tambahan atau wawasan baru yang dapat diterapkan dan dapat menjadi sumber rujukan sehingga nantinya bisa dikembangkan kembali untuk penelitian di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu memasuki bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini, yang pertama terdapat kajian empiris, di mana kajian empiris ini sendiri merupakan suatu observasi atau penelitian terdahulu yang menyatakan beberapa konsep yang relevan dan terbukti kebenarannya. Yang pertama yaitu terdapat penelitian oleh peneliti Fatihah Maliyah AY pada tahun 2023 dengan judul Pola Tata Ruang Kantor dalam Mewujudkan Efisiensi Kinerja Pegawai Kantor di Kementerian Agama Kota Solo. Dan jenis penelitian ini yaitu kualitatif. Hasil penelitiannya, pelaksanaan tata ruang kantor di Kementerian Agama Kota Solo menerapkan jenis tata ruang kantor tertutup.
dan dampak pelaksanaan tata ruang kantor di Kementerian Agama Kota Solok ini sudah mampu mewujudkan efisiensi kerja pada pegawai. Kemudian, yang kedua yaitu terdapat penelitian oleh Siwi Sulistya Galih Lestari pada tahun 2021, di mana judulnya yaitu Analisis Tata Ruang Kantor sebagai Penunjang Efisiensi Kerja Karyawan di Perumda Air Minum Tirtawening Trenggalek, dan jenis penelitiannya yaitu kualitatif. Hasilnya yaitu tata ruang kantor pada bagian administrasi dan personel ya di Perumda Air Minum Tirtawening Trenggalek belum menerapkan tata ruang kantor yang efisien dari peralatan kantornya maupun penataan tata ruang kantor. Dan yang terakhir yaitu terdapat penelitian oleh Muaz Al-Haris pada tahun 2020 dengan judul Analisis Tata Ruang Kantor sebagai Penunjang Efisiensi Kerja Karyawan di PT Telkomsel Branch Malang, dengan jenis penelitian kualitatif, dan hasilnya yaitu tata ruang kantor pada bagian pelayanan di PT Telkomsel Branch Malang menghadapi masalah yaitu belum mampu mencegah penghamburan tenaga dan waktu karyawan yang disebabkan oleh alur kerja penjemputan pelanggan melanggar asas tata ruang jarak terpendek dan asas rangkaian kerja. Selanjutnya yaitu terdapat kajian teori dan beberapa subbabnya. Yang pertama yaitu pengertian dari kantor itu sendiri. Menurut Darmayanti pada tahun 2017 menyatakan bahwa kantor merupakan tempat diselenggarakannya kegiatan menangani informasi mulai dari menerima, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, sampai menyalurkan dan juga mendistribusikan informasi. Kemudian, terdapat pengertian tata ruang kantor. Menurut Darmayanti pula di dalam bukunya pada tahun 2017 menyatakan bahwa tata ruang dapat diartikan sebagai pengaturan dan penyusunan seluruh mesin kantor, alat perlengkapan kantor, serta perabot kantor pada tempat, sehingga pegawai dapat bekerja dengan baik, nyaman, luasa, dan bebas untuk bergerak, sehingga tercapai efisiensi kerja. Selanjutnya yaitu terdapat tujuan tata ruang kantor. Menurut Sedarmayanti dalam bukunya pula pada tahun 2017 berpendapat bahwa tujuan tata letak ruang kantor antara lain dapat menghemat tenaga dan waktu para pegawai. Yang kedua, menjamin kelancaran proses pekerjaan yang bersangkutan. Yang ketiga, memungkinkan pemakaian ruang kerja secara efisien dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu terdapat keuntungan tata ruang kantor. Menurut Chander dalam buku Rasto pada tahun 2015 mengemukakan bahwa tata ruang kantor yang baik menawarkan keuntungan pergerakan karyawan dapat diminimalkan karena aliran kerja menjadi teratur dan juga lancar. Yang kedua, penggunaan ruangan yang tepat serta memudahkan pengendalian dan juga pengawasan. Selanjutnya yaitu terdapat jenis-jenis tata letak ruang kantor. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono pada tahun 2018 di dalam bukunya mengemukakan bahwa jenis atau bentuk tata ruang kantor digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama, tata ruang kantor tutup atau closed plan office. Yang kedua, tata ruang kantor terbuka yaitu open plan office. Yang ketiga, panoramik yaitu landscape plan office. Selanjutnya yaitu terdapat asas tata ruang kantor. Menurut Sedarmayanti dalam bukunya pada tahun 2017, asas-asas pokok tata ruang ini adalah yang pertama asas jarak terpendek, yang merupakan jarak antara dua titik dalam garis lurus. Yang kedua, asas rangkaian kerja, yang merupakan penempatan para pegawai dan juga alat-alat kantor menurut rangkaian kerja yang sejalan dengan urutan penyelesaian pekerjaannya. Yang ketiga, asas penggunaan segenap ruangan dan juga asas perubahan susunan tempat kerja. Selanjutnya yaitu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor. Menurut Teliangji dalam buku Revida pada tahun 2021 menyatakan bahwa terdapat 4 hal penting yang mempengaruhi aktivitas di perkantoran, antara lain cahaya, warna, udara, dan juga suara yang merupakan faktor yang penting untuk efektivitas dan juga efisiensi kerja para pegawai, terutama dalam mempengaruhi mental dan juga moral para pegawai. Selanjutnya terdapat pengertian efisiensi kerja. Menurut Julianto pada tahun 2018 mengemukakan bahwa efisiensi kerja ini adalah perbandingan terbaik antara usaha yang dilakukan dengan hasil yang dicapai dengan tidak membuang waktu, biaya, dan juga tenaga. Selanjutnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi kerja ini menurut Sedarmayanti di dalam bukunya pada tahun 2017 antara lain yaitu yang pertama bentuk dan susunan serta permukaan meja perlu direncanakan dengan baik agar tidak terlalu merasa lelah dan dapat menghemat tenaga juga usaha serta waktu. Kemudian pada bagian kursi hendaknya dipakai kursi yang dapat diputar dan juga mempunyai sandaran yang tegak. Selanjutnya yaitu terdapat asas-asas efisiensi kerja.
Menurut Telianji dalam Julianto pada tahun 2018, mengemukakan bahwa terdapat 5 asas efisiensi bagi tata usaha, yaitu antara lain yang pertama asas perencanaan, di mana menentukan tindakan yang akan dilakukan terlebih dahulu dalam mencapai tujuan. Yang kedua, asas penyederhanaan, di mana penyederhanakan pekerjaan kantor agar lebih mudah. Yang ketiga, asas penghematan, di mana di sini yaitu menghindari pengeluaran aktivitas kerja secara berlebihan. Yang keempat, yaitu asas penghapusan, di mana hal ini menghilangkan tindakan yang dinilai tidak perlu dilakukan dalam mencapai hasil yang ditentukan. Dan yang terakhir, yaitu asas penggabungan, di mana asas ini menyatukan pekerjaan yang memiliki persamaan untuk menghemat waktu kerja. Selanjutnya yaitu pada bab 3 metode penelitian. Terdapat jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah secara triangulasi atau gabungan, dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Kemudian lokasi penelitian ini dilakukan di PT Jasa Raja Persero Perwakilan Malang yang beralamat di Jalan Dr. Cipto nomor 8 Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya yaitu objek penelitian ini adalah tata letak ruang kantor pada lantai 1 bagian back office yang terdiri dari bagian pelayanan, bagian keuangan dan umum, serta bagian asuransi dan teknik. Selanjutnya yaitu terdapat sumber data. Yang pertama, data primer. Dalam penelitian ini, data primer dapat diperoleh dengan menggunakan interview guide yang diberikan kepada Kepala Bagian Keuangan dan Umum, yaitu Ibu Nina Zani Haulia sebagai informan penelitian, serta melakukan observasi langsung di PT Jasa Raja Persero Perwakilan Malang. Kemudian data sekundernya yaitu diperoleh dari informasi perusahaan berupa jam kerja karyawan, jumlah seluruh karyawan, struktur organisasi, dan deskripsi dari masing-masing pekerjaan karyawan. Selanjutnya yaitu terdapat metode pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati secara langsung dan menulis kejadian tentang tata letak ruang kantor yang ada di perusahaan dengan menggunakan checklist observasi. Dan dari observasi ini nantinya akan didapat data secara langsung terkait penempatan peralatan kantor, letak ruangan, dan juga penggunaan alat kantor. Selanjutnya yaitu terdapat wawancara atau interview. Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara kepada narasumber yang sudah ditetapkan, yaitu kepada Ibu Nina Zani Haulia selaku Kepala Bagian Keuangan dan Umum, dan juga sebagai informan menggunakan interview guide. Pertanyaan yang diajukan akan berkaitan dengan tata letak ruang kantor pada perusahaan PT Jasa Raja Persero Perwakilan Malang. Selanjutnya yaitu terdapat dokumentasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi akan dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari perusahaan tentang tata letak ruang kantor. Dokumen dapat berupa foto ruangan dan juga dokumen lain yang berkaitan dengan tata letak ruang kantor di PT Jasa Raja Persero Perwakilan Malang. Dan terakhir yaitu terdapat kuesioner, di mana dalam penelitian ini nantinya kuesioner akan dibagikan kepada semua karyawan yang ada di PT Jasa Raja Persero Perwakilan Malang sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Dan yang terakhir terdapat metode analisis data. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data menggunakan model interaksi Miles dan Huberman yang diawali dari pengumpulan data, reduksi data, dan juga penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan atau yang bisa disebut verifikasi. Kemudian memasuki bab 4 yaitu jadwal pelaksanaan penelitian. Berikut adalah jadwal pelaksanaan penelitian yang sudah diagendakan mulai dari minggu kedua pada bulan November 2023 dengan kegiatan penyusunan proposal tugas akhir sampai dengan bulan Juni 2024 dengan kegiatan penyusunan tugas akhir itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu terdapat daftar pustaka. Di sini sudah diklasifikasikan daftar pustaka. Yang pertama yaitu terdapat 17 daftar pustaka yang didapat dari buku dan juga e-book. Dapat dilihat dari slide PowerPoint. Selanjutnya yaitu terdapat 3 daftar pustaka dari jurnal penelitian. Dapat dilihat di sampingnya. Juga terdapat 3 daftar pustaka dari skripsi dan juga laporan akhir mahasiswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.